Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ada beberapa hal yang baru saja kita ketahui dari liputan investigasi majalah Tempo terkait dengan beberapa hal di jam-jam krusial pada saat hari Senin menuju ke hari Selasa, pada saat Daru ditemukan kan itu di tanggal 8 Juli 2025. Di keterangan penyidik kok tidak kita temukan seperti statement dari sejumlah jurnalis Tempo ini bahwa ternyata istri dari Daru yang namanya adalah Pita panggilannya itu sempat di malam kejadian sekitar jam 10 malam itu menelpon Polsek Menteng. Ini adalah hal yang unik, teman-teman. Uniknya adalah 9 malam mereka baru aja ngobrol pada saat Daru sedang di Grand Indonesia, tapi sekitar jam 10 malam, which is nggak nyampe 1 jam. Sebegitu paniknya sampai menelpon juga Polsek Menteng, yang memang lokasi kos-kosan juga dekat dengan lokasi di situ, teman-teman. Yang kedua juga ada kita ketahui ya terkait dengan penyidik yang menduga bahwa ada kirim pesan WhatsApp yang salah. Tujuannya mau ke sosok lainnya, tapi terkirim ke istrinya di Yogyakarta. Ada kata-kata I di situ. I ini apakah singkatan dari I, dari saya, atau panggilan kayak ayang, atau ayam, atau apa? Nanti kita bahas lebih detail di sini. Poin yang pertama adalah, kita lihat dari kronologi pukul 17.52. CCTV sudah jelas keterangan penyidik bahwa Daru sedang berada di Grand Indonesia. Kemudian setelah mereka belanja di situ, mungkin juga makan, karena kan ada dua sosok yang bersama Daru di hari terakhir ia berada di dunia ini. Ada sosok yang bernama Farah dan juga Dion. Dalam liputan media ini dikatakan dengan tegas menurut jurnalis Tempo bahwa menurut sumber-sumber yang mereka sudah wawancara, dua orang tersebut adalah koleganya yang sama-sama bekerja di kantor Kemlu. Nah, paling nggak dengan adanya statement ini sudah mulai meminimalisir atau mulai mengeliminasi terkait dengan sosok pria tersebut. Awalnya kan dibilang apa jangan-jangan yang bersama dengan Farah malam hari itu adalah suaminya. Ternyata itu bukanlah suaminya. Dugaannya suaminya Farah ini adalah salah satu petinggi yang bekerja di instansi pemerintahan. Aku yakin kalian sudah tahu apa itu arahnya. Oke, kemudian di pukul 21.00, ini adalah sudah bisa dikonfirmasi dari CCTV dan juga keterangan penyidik, Daru itu pulang lewat dari taksi yang tanpa perlu order online yang ada di Grand Indonesia. Nah, tetapi mau kita garis bawahi di sini adalah pada saat Daru mau pulang, kemudian berubah haluan menuju ke kantor Kemlu, ini dugaan terkait di pukul 21.17, detik-detik katanya itu adalah salah kirim pesan. Nah, 21.17 itu waktu Indonesia Barat, artinya kan ini setelah Daru komunikasi dengan istrinya di Yogyakarta sekitar jam 9 malam. Nah, di pukul 21.17 ini salah kirim pesan kalau kita lihat dari kronologi dan juga penjelasan dari penyidik dalam rilisnya beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya, artinya kondisi Daru saat itu dugaannya sedang berada di dalam taksi. Apa sih salah kirim pesannya ini? Kalau aku tangkap dari penjelasan media Tempo ini adalah kurang lebih pertanyaannya simple gitu. Dengan kata-kata I, udah makan belum? Atau I lagi apa? Hal-hal yang simple. Nah, dugaannya ini mengarah kepada sosok Farah tersebut. Tapi banyak netizen yang bertanya ya kalau aku lihat di komentar. Bukankah seandainya itu adalah Farah, kan mereka baru aja ketemu di Grand Indonesia. Baru beberapa menit kok di chat seperti itu. Ini masuk akal juga sih. Cuman kenapa penyidik ya atau sebagian orang yang mengarah ke sana, karena ada analisa dari chattingan dari Farah dugaannya yang dikirim ke Daru juga, ada beberapa terminologi yang mirip-mirip atau sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu adalah bagian yang sudah mulai janggalnya. Tapi pada saat Daru dugaannya salah mengirimkan pesan tersebut ke istrinya di Yogyakarta, responnya seperti apa?
Respon dari Pita, dugaannya sih dengan bahasanya dia bilang bahwa kamu lagi chat siapa mas begitu. Kurang lebih ya, spesifiknya biarlah penyidik yang tahu. Tapi intinya adalah Pita mempertanyakan, kamu chat siapa begitu. Nah, pada saat sudah sampai di situ, sudah nggak ada lagi komunikasi, sudah nggak bisa lagi ditelepon, di chat lagi, HP-nya Arya Daru sudah tidak aktif lagi. Nah, ini adalah linear dengan keterangan penyidik pada saat rilis beberapa waktu lalu bahwa sekitar jam 9 malam setelah komunikasi dengan istri Yogyakarta, HP Daru sudah nggak aktif. Tapi kan aneh kalau ada yang meyakini HP-nya dibuang. Kalau yang menonaktifkan Daru mungkin karena kan ya ada komunikasi beberapa menit sebelumnya gitu dan kondisinya juga berada di area publik dan area publik itu kan kayak di case-nya ini adalah di Grand Indonesia ya. Ada supir taksi, jalannya juga jalan Sudirman kan artinya itu adalah area pusat kota di Jakarta yang banyak CCTV kemana-mana. Jadi mungkin dinonaktifkan, tetapi kalau dibuang sangat kecil kemungkinan karena ya ada banyak data-data pribadi keluarganya, perbankan dan sebagainya. Gak mungkin lah Daru sebegitu konyolnya, apalagi dia terkenal hasil penyidikan dari banyak orang keterangan, rekan-rekan kerjanya, Daru termasuk orang yang perfeksionis. Jadi perfeksionis itu memastikan semua itu berjalan pada semestinya, pada tempatnya. Oke, itu sudah detik-detik hilang komunikasinya. Kemudian di 2119 sudah nggak ada komunikasi, WhatsApp dari istrinya di Jogja nggak dibalas lagi, dan dari data CCTV yang dirilis dari Polda Metro Jaya, itu pukul 21.43, CCTV menunjukkan Arya Daru itu tiba dan menuju ke rooftop Kemlu 21.43. Artinya jarak dari Grand Indonesia menuju ke lokasi tersebut sekitar ya 30 menitan. Make sense karena kan dia awalnya nggak mau ke Kemlu kan, tapi merubah haluan di tengah jalan. Mungkin di area Jakarta yang macet hari Senin tersebut jam kerja, walaupun bukan jam kerja, tapi kan Jakarta kayaknya macet itu 24 jam. Apalagi area-area di Sudirman tersebut. Jadi mungkin sudah memakan waktu yang lebih lama begitu. Kemudian di pukul 22.00, Pita, istrinya Daru di Yogyakarta, hasil penelusuran dari majalah Tempo mengatakan bahwa Pita ini sempat nelpon di Polsek Menteng. Karena Pita tahu kantor Polsek Menteng tersebut dekat dengan kos-kosannya dari Daru tersebut. Ini petunjuk yang sangat nyata sekali dan ini tidak kita dapatkan pada saat keterangan dari Polda Metro Jaya. Apakah tidak relevan, ataukah ini disembunyikan, ataukah ini adalah infonya salah? Kita nggak tahu kemungkinan tersebut. Cuman, kalau aku lihat dari kronologi ini, pukul 22, Pita itu mencoba menghubungi Polsek Menteng, tapi sepertinya tidak diangkat. Karena pada saat dari Polsek Menteng diklarifikasi, nggak ada penjelasannya. Tapi kan Pita bisa dicek, karena dia sekarang masih ada kan di dunia ini di Yogyakarta. Dicek aja nomor teleponnya, ada nggak koloknya, begitu. Dan sepertinya itu adalah faktanya. Berusaha menghubungi Polsek Menteng. Artinya apa? Setengah jam 9 malam sudah nggak bisa komunikasi dengan chat terakhir tadi. Mas, kamu ngechat siapa? Kemudian nggak ada respon, HP-nya nggak bisa dihubungin. Apakah cuma gara-gara itu aja, lantas istrinya Daru sebegitu paniknya? Aku paham nih, waktu awal-awal kita ngebahas kasus ini sekitar sebulan lalu, sudah aku katakan dari awal dengan beberapa kejanggalannya terkait dengan istrinya Daru ya. Janggalnya bukan berarti dia pelaku, tapi dia adalah saksi kunci yang mengetahui dugaannya dalam motif, bahkan juga orang yang membahayakan Daru di sini. Kenapa dia begitu panik? Belum nyampe 1 jam gitu ya, nggak komunikasi dengan suaminya, tapi kenapa langsung menghubungi kantor polisi? Itu adalah hal yang sangat janggal. Kantor polisi identik masyarakat untuk melaporkan kayak kejahatan ya, atau hal-hal yang membahayakan. Apa yang melatar belakangi? Kalau cuma gara-gara salah kirim pesan, misalnya gitu ya, anggap aja sebucin itu, secinta itu. Masa cuma gara-gara salah kirim pesan yang kata-katanya, "Ai udah makan belum? Lagi apa?" Direspon, "Mas, kamu ngechat siapa?" Langsung hubungin polisi.
Kan aneh, kalau tidak ada pemicunya, apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Tapi terlepas apapun yang terjadi, misalnya keributan ya antara Pita dan juga Daru. Tapi kan sekarang kita lihat dari keterangan keluarganya mereka, beberapa perwakilannya meyakini dan menyampaikan ke media bahwa kami keluarga tidak yakin bahwa ini semua adalah keinginan dari mendiang Daru. Apapun permasalahannya tersebut. Karena memang indikasinya, dugaannya ada keributan tersebut. Tapi apapun keributan tersebut, toh pada intinya pihak keluarga Daru dengan tegas mengatakan, kami tidak yakin ini semua adalah keinginan Daru. Jelas lah, menurut aku nggak masuk akal. Penempatan di Helsinki itu ya, seperti mantan diplomat dan juga mantan duta besar Indonesia di Amerika, bahwa penempatan di Helsinki itu adalah prestis gitu. Tempat yang memang diidam-idamkan oleh banyak orang, terutama diplomat di situ. Dan yang akan mendapatkan privilege itu bukan cuma kedua anaknya akan sekolah di salah satu sistem pendidikan terbaik dunia, tapi juga istrinya, kemudian juga orang tuanya akan menikmati indahnya Helsinki tersebut. Aneh gitu, dan dia pun begitu semangat loh untuk menceritakan keberangkatan dinasnya ini kepada rekan-rekannya yang terutama di Yogyakarta, karena kan dia berasal dari Jogja. Lanjut lagi, di pukul 22.15 ini Farah ngechat Arya Daru. 22.15 artinya ya chatnya juga nggak terbalas dong karena HP-nya sudah nggak aktif. Apakah mungkin chat ini yang mengindikasikan penyidik yang sampai mengatakan ada hubungan privasi? Apa sih chatnya tersebut? Apakah ada kata-kata atau terminologi yang mengindikasikan hubungan yang romantis begitu? Atau seperti apa? Ya ini juga bisa multi-interpretasi ya, karena aku juga pernah ya dengan beberapa temanku, kita panggilnya Say mau kemana? Biasa kan kalau untuk orang-orang zaman dulu waktu kuliah yang kerja di radio, di TV, itu adalah hal yang biasa. Tapi dibaca sama orang lain, aku pernah gitu ya, didatengin sama pacarnya, bule pacar temanku itu ya. Kamu ngapain ini? Nama temanku itu adalah Vika ya di Yogyakarta. Kamu kenapa ya? Panggil-panggil dia say-say gitu. Oh itu bercanda gitu. Oke, that's another story. Cuman di waktu menit berikutnya kita nggak tahu apa chattingan tersebut. Di menit 23.09 atau pukul 23.09 WIB yang berdasarkan data-data CCTV di Polda Metro Jaya, Arya Daru tuh tinggalkan Kemlu. Dan sampai di kosnya itu pukul 23.23. Dan selanjutnya kalian tahulah dan sebagainya. Tapi dari bagian krusial ini yang malam terakhir sebelum Daru menghembuskan nafas terakhir, ada dua kunci yang menurut aku bisa menunjukkan kepada motif dan ngeliding lah. Dan memang ada banyak potensi untuk ngebuka kasus ini kembali untuk menuju unsur pidananya. Ngapain istrinya Daru nelpon Polsek Menteng tentang sosok-sosok yang bersama Daru malam terakhir, terutama adalah Farah. Yang menurut penelusuran dari media Tempo ini bahwa suaminya adalah orang yang cukup powerful gitu. Dan ada indikasi tentang hal-hal tersebut. Cuman ini adalah masih bagian yang sifatnya perlu ditelusuri lebih dalam. Apapun gitu, kalaupun seandainya betul ada hubungan terlarang tersebut, ya bukan berarti kan seseorang bisa dihilangkan nyawanya begitu aja. Apalagi hasil sementara, hasil penyidikan dari Polda Metro Jaya, tidak ada keterlibatan orang lain dan juga unsur pidana, sepertinya itu masih mencederai logika berpikir masyarakat Indonesia. Kalau yang nggak percaya cuma 10 atau 3-30%, aku rasa masih oke lah. Tapi kalau yang nggak percaya dengan hasil penyidikan sementara dari Polda Metro Jaya itu lebih dari 60%, aku rasa common sense manusia itu juga menjadi salah satu faktor konsiderasi atau pertimbangan bahwa memang ada sesuatu hal yang janggal dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.